semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu tim Cakrawangsa akan menyampaikan hasil dari laporan investigasi ilmiah, identifikasi, dan laju timbulan sampah. Yang mana pada kegiatan investigasi ilmiah, identifikasi, dan laju timbulan sampah ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi. Dan yang kedua, yaitu menganalisis besar timbulan sampah. Dan yang terakhir, yaitu menganalisis laju timbulan sampah. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, dan lain sebagainya. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Sampah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sedangkan laju timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Nah, praktikum kali ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah dalam waktu 2 hari. Tiap 1 hari sekali, sampah tersebut dikelompokkan dari kategori sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kemudian, sampah yang sudah dikelompokkan dalam waktu 1 hari itu ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis besar timbulan sampah dan laju timbulan sampah. Hasil yang didapatkan pada hari pertama yaitu praktikan sudah mengumpulkan sampah sebanyak 1,65 kg. Sampah organik berisi dedaunan, kulit buah, sisa sayuran, dan sisa makanan. Jenis sampah ini mempunyai berat 0,46 kg dengan persentase sampah yaitu 27,9%. Sedangkan sampah anorganik berisi kantong plastik, kertas, kemasan plastik, botol plastik, tisu yang memiliki berat 0,89 kg dengan persentase 53,9%. Sampah B3 berisi kemasan oli, parfum, masker medis, baterai bekas, kemasan pestisida, dan kemasan minyak telon memiliki berat 0,3 kg dengan persentase 18,2%. Pada hari kedua, praktikan berhasil mengumpulkan sampah seberat 1,35 kg. Sampah organik yang berisi dedaunan, kulit buah, dan sayuran dengan berat 0,62 kg dan persentase sebanyak 45,9%. Kemudian, sampah anorganik yang berisi kantong plastik, kertas, dan kardus dengan berat 0,43 kg dan persentase sebanyak 31,9%. Dan yang terakhir yaitu sampah B3 yang berisi masker medis, botol cairan pembersih, kaleng pembasmi nyamuk, kemudian kemasan obat oles, dan baterai bekas dengan berat 0,3 kg dan persentase sebanyak 22,2%. Nah, laju timbulan sampah dalam waktu 2 hari diperoleh berat sampah sebanyak 3 kg dengan masing-masing kategori sampah organik seberat 1,08 kg dengan persentase 36,0%. Kemudian ada sampah anorganik seberat 1,32 kg dengan persentase 44,0% dan sampah B3 seberat 0,6 kg dengan persentase 20,0%. Kemudian didapatkan hasil laju timbulan sampah pada masing-masing kategori sampah yaitu sampah organik 0,54 kg per hari. Selanjutnya sampah anorganik 0,66 kg per hari dan sampah B3 0,3 kg per hari. Dari hasil data penelitian di atas dapat dilihat urutan laju sampah yang paling besar ke yang paling kecil pada hari pertama yaitu sampah anorganik dengan persentase 53,9%,
Kemudian sampah organik dengan persentase 27,9% dan sampah B3 dengan persentase 18,2%. Pada hari kedua, urutan laju sampah yang paling besar ke yang paling kecil yaitu sampah organik dengan persentase 45,9%, sampah anorganik dengan persentase 31,9%, dan sampah B3 dengan persentase 22,2%. Dilihat dari laju timbulan sampah dari mulai hari pertama sampai hari kedua, yaitu mengalami peningkatan yaitu sampah organik dari persentase massa sampah yaitu 27,9% sampai persentase 45,9%, dan sampah B3 dari persentase 18,2% sampai persentase 22,2%. Persentase laju sampah dari hari pertama ke hari kedua yang mengalami penurunan yaitu sampah anorganik dari persentase 53,9% sampai persentase 31,9%. Hasil laju timbulan sampah yang tertinggi dalam waktu 2 hari untuk melakukan pengumpulan sampah organik, anorganik, dan sampah B3 yaitu sampah anorganik dengan hasil LTS 0,66 kg per hari. Hasil laju timbulan sampah yang terendah dalam kurun waktu 2 hari yaitu sampah B3 yaitu 0,3 kg per hari. Total berat sampah dari hari ke-1 dan kedua mengalami penurunan. Dari berat total sampah hari pertama yaitu sebesar 1,65 kg pada hari pertama menuju 1,35 kg pada hari kedua. Akan tetapi pada total sampah tiap pengkategorian sampah ada beberapa sampah yang mengalami kenaikan massa sampah seperti kategori sampah organik dan sampah B3. Dari kegiatan eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktikan dapat mengidentifikasikan jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasinya. Salah satu contoh pengumpulan sampah di hari pertama, sampah organik terdiri atas sayuran, sisa kulit buah, dan dedaunan. Kemudian sampah anorganik terdiri atas kantong plastik, kertas, dan kardus. Dan sampah B3 yaitu terdiri dari masker medis dan botol parfum. Besar timbulan sampah dari yang diperoleh dari hari pertama sebesar 1,65 kg, hari kedua 1,35 kg, dan total keseluruhan besar timbulan sampah selama 2 hari yaitu 3 kg. Selanjutnya, laju timbulan sampah yang mengalami peningkatan yaitu sampah organik dari hari pertama memiliki persentase laju sampah yaitu 27,9%, ke hari kedua mempunyai persentase laju sampah yaitu 54,9%, dan sampah B3 dari hari pertama mendapatkan laju persentase 18,0%, ke hari kedua mendapatkan laju sampah 22,2%. Mewakili tim Cakrawangsa, saya Aulia Iqbal Firdaus, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.